Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Novita dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Kali ini tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas besar 1 mata kuliah Knowledge Management System, yang dimana, apa itu mind map? Jadi, mind map atau peta pikiran adalah diagram yang memungkinkan kita atau Anda untuk memvisualisasikan bagaimana ide dan konsep terkait terhubung satu sama lain. Konsep dalam membuat mind map sendiri cukup mudah. Mereka menampilkan satu ide utama sebagai titik sentral diagram dengan subtopik bercabang dan terhubung ke ide pendukung dan seterusnya. Setelah kita mengetahui pengertian dan konsep dari mind map itu sendiri, kali ini aku akan menjelaskan tentang accurate system. Kenapa? Karena dalam mind map kali ini, aku akan menggunakan accurate system. Apa sih accurate system itu? Jadi, accurate system atau accurate online adalah aplikasi yang dapat membantu mencatat transaksi pembukuan. Tidak hanya itu saja, tersedia juga fitur dan laporan yang lengkap untuk membantu mengelola transaksi harian jadi lebih mudah dan cepat. Nah, jadi ini adalah bentuk mind map yang telah aku buat mengenai accurate system atau sistem akurat. Di sebelah kiri ada bagian penjualan. Aku akan menjelaskan terlebih dahulu bagian penjualan itu apa. Jadi, bagian penjualan adalah bagian yang bertugas sebagai sistem transaksi antara user dan pelanggan. Selain itu, digunakan untuk membuat invoice, menginput data yang keluar, mencetak invoice, serta digunakan untuk membuat data pelanggan baru. Lalu, di dalam penjualan tersebut ada 3 bagian atau beberapa subbagian yang terdiri dari yang pertama ada faktur penjualan. Apa sih faktur penjualan itu? Jadi, faktur penjualan bertugas sebagai portal untuk membuat invoice dengan cara mengisi data pelanggan, tanggal transaksi, memasukkan kode barang yang ingin diinput, mengubah kuantiti yang keluar, mengisi bagian keterangan pembayaran, mencetak invoice, dan pelunasan pembayaran. Jadi di dalam faktur penjualan tersebut, kita bisa membuat invoice dengan mengisi data-data. Setelah data-datanya lengkap, kemudian kita bisa simpan, lalu kita cetak, dan kita berikan ke pelanggan. Kemudian di bagian kedua, ada pengiriman pesanan. Bertugas sebagai portal untuk membuat faktur pengiriman pesanan setelah transaksi dilakukan. Contohnya, barang yang diinput ke dalam pengiriman pesanan adalah obat yang sebelumnya telah melalui proses transaksi dan pembayaran yang telah lunas, kemudian barang tersebut akan dikirim ke alamat pelanggan. Ada 5 proses untuk pembuatan faktur pengiriman pesanan. Yang pertama, mengisi nama tujuan pelanggan. Yang kedua, memilih jenis pengiriman, meliputi kurir, GoSend, dan GrabSend. Yang ketiga, memasukkan nama barang yang telah diproses di transaksi sebelumnya. Yang keempat, menginput jumlah barang yang akan dikirim, dan yang terakhir, mencetak faktur pengiriman. Jika faktur pengirimannya sudah dicetak, maka otomatis akan tersimpan. Yang terakhir dalam bagian penjualan adalah pelanggan. Portal pelanggan ini sebagai pendataan pelanggan yang telah melakukan transaksi di dalam sistem akurat. Terdapat beberapa data yang harus dilengkapi saat membuat data pelanggan, yaitu yang pertama adalah nama pelanggan. Itu wajib diisi. Yang kedua itu ada nomor telepon. Lalu yang ketiga ada alamat. Yang keempat ada alamat email. Setelah data tersebut sudah lengkap, maka data pelanggan berhasil tersimpan. Kemudian kita ke bagian yang kedua, yaitu bagian pembelian yang terdapat ada di tengah-tengah gambar mind map aku. Jadi aku akan menjelaskan terlebih dahulu ya pengertian dari pembelian itu sendiri apa. Pembelian itu bagian yang bertugas sebagai portal untuk melakukan penginputan data pembelian barang, memesan barang, dan melakukan pembayaran pembelian. Jadi di dalam bagian pembelian terdiri dari 3 bagian lagi atau subbagian. Yang pertama adalah faktur pembelian. Jadi faktur pembelian ini sebagai pembuatan data baru dengan memilih pemasok barang yang telah dibeli, lalu memasukkan tanggal pembelian, mengisi form faktur pembelian, lalu setelah itu memilih barang yang akan dibeli, lalu menulis keterangan dan menyimpan faktur pembelian yang telah dibuat serta mencetak faktur.
Jadi maksudnya faktor pembelian ini jika kita ada pembelian barang setelah pemesanan sebelumnya, lalu datang faktur. Nah, faktur dari pembelian yang sebelumnya itu yang telah datang, kita akan input ke dalam faktur pembelian. Yang kedua ada pembayaran pembelian. Cara membuat data baru dengan memilih pembayaran ke pemasok. Lalu pilih bank yang akan digunakan sebagai sistem pembayaran. Lalu memilih metode pembayaran, serta menginput nilai pembayaran yang akan diproses. Setelah itu, memilih barang yang akan dibayar, lalu masukkan kuantiti, dan jika semua sudah selesai, faktur pembayaran akan tersimpan dan bisa dicetak. Jadi, maksud dari pembelian itu sendiri adalah jika kita telah memesan barang, kemudian faktur pembeliannya sudah kita input. Nah, untuk proses pembayaran atau pelunasan, kita masuk ke portal pembayaran pembelian. Nah, di situ kita akan pilih kita menggunakan bank apa, kita input metode pembayarannya tunai atau cash gitu, atau debit, kredit, dan sebagainya. Lalu jika sudah selesai, maka kita akan cetak dan akan tersimpan secara otomatis. Dan di bagian pembelian, subbagian yang ketiga, pemesanan pembelian. Jadi pemesanan pembelian ini kita melakukan pembelian barang dengan cara memesan melalui portal pemesanan pembelian. Jadi dengan cara membuat data baru dengan memilih pemasok barang yang akan dipesan, lalu memasukkan tanggal pemesanan, kemudian menginput barang yang dipesan. Setelah itu menuliskan keterangan, lalu menyimpan dan menyetak faktur pesanan pembelian. Jadi kita akan beli ke pemasok mana, baru kita akan input dan kita cari, serta kita pilih juga pemasok yang akan kita pesan barangnya itu di mana gitu. Lalu kita proses, kita masukkan data-data kuantiti yang akan kita pesan, kemudian kita akan cetak sebagai bukti buat database kita. Dan yang ketiga adalah bagian persediaan. Di sini persediaan juga ada 3 subbab, ada barang dan jasa, pemindahan barang, dan barang per gudang. Jadi bagian persediaan ini yang bertugas sebagai portal untuk melakukan berbagai macam kegiatan inventory atau ketersediaan barang dan jasa, pemindahan barang untuk cabang lain, serta melihat stok atau ketersediaan barang dan jasa di tiap cabang. Untuk bagian yang barang dan jasa, aku akan jelaskan satu persatu ya. Untuk bagian barang dan jasa, tugasnya adalah membuat data baru dengan memilih kategori barang yang akan kita input, lalu menginput nama yang akan kita buat, lalu pilih jenis barang, satuan kah atau pieces kah, dan kita menginput harga barang. Lalu setelah semua data sudah kita input, kita akan klik save dan sudah tersimpan dengan otomatis. Yang kedua ada pemindahan barang. Jadi dalam pemindahan barang ini dia terdapat 2 fungsi ya dalam portal pemindahan barang itu. Yang pertama mengirim barang, yang kedua menerima barang. Untuk mengirim barang, cara membuat data barunya dengan memilih proses, pilih kirim barang, pilih gudang tempat penyimpanan barang, pilih tujuan gudang yang akan dikirim, lalu pilih barang atau jasa yang akan dikirim, masukkan kuantiti, lalu simpan, dan data otomatis keluar dari persediaan. Jadi jika kita ingin mengirim barang, kita tinggal input barang apa yang ingin kita kirim, kuantitinya berapa, dari cabang mana ke cabang mana. Jika kita klik save, itu data akan otomatis tersimpan dan barang dari cabang kita akan otomatis keluar dari persediaan. Lalu untuk fungsi yang kedua, yaitu sebagai menerima barang. Jadi dengan membuat data barunya, memilih proses terima barang, lalu muncul pilihan nama barang yang telah dikirim, muncul nama-nama barang yang dikirim serta beserta kuantitinya, lalu memilih simpan dan data otomatis masuk ke dalam persediaan. Jadi untuk portal yang menerima barang, prosesnya seperti kita kirim barang yang pertama, tapi kalau yang menerima ini kita tinggal mengakses gitu. Jadi kalau misalkan barangnya datang, kita lihat nih apakah sesuai barang datang fisik dengan fakturnya. Jika sesuai, kita klik save, baru data akan
tersimpan secara otomatis dan ketersediaan kita akan masuk ke dalam persediaan gitu. Yang terakhir ada barang per gudang. Jadi barang per gudang ini sama kayak pemindahan barang, dia bisa berfungsi sebagai dua portal. Jadi fungsinya itu ingin melihat ketersediaan barang di gudang sendiri dan melihat ketersediaan barang di gudang cabang lain. Jadi maksudnya gini, kalau kita ingin melihat ketersediaan barang di cabang kita, maka prosesnya itu kita pilih barang, kemudian cari barang yang akan kita cek dan memasukkan tanggal yang akan dilihat stoknya. Jadi misalkan kita ingin melihat ketersediaan barang A, jadi kita klik tanggalnya, mau kita cek tanggal berapa. Kalau sudah, kita tinggal klik save. Nanti dia akan otomatis keluar nama barang, jumlah, dan ketersediaannya, apakah ada atau tidak gitu. Sedangkan untuk portal yang kedua, jika ingin melihat ketersediaan barang di gudang atau cabang lain, maka pilih gudang yang akan dicek, kemudian masukkan tanggal yang akan dilihat, maka data barang per cabang gudang akan terlihat. Kurang lebih sama kegiatannya seperti yang mengecek stok gudang sendiri, cuma bedanya kalau untuk barang per gudang cabang lain kita harus memasukkan atau menginput keterangan cabang lain. Misalkan kita mau cek di cabang A gitu, jadi kita memilih cabang yang ingin kita cek dan tanggalnya berapa, kemudian kita cari barangnya apa yang kita ingin lihat stoknya, baru kita pencet refresh, nanti akan muncul ketersediaan barang berapa, nama barangnya apa, dan di cabang apa, seperti itu. Oke, karena semuanya telah aku jelaskan, jadi di dalam mind map aku itu ada 3. Dari sistem akurat itu adalah penjualan, pembelian, dan persediaan. Dan sudah dijelaskan juga tentang subbab-subbab yang telah ditulis di dalam mind map aku. Baik, sekian dari aku. Terima kasih yang sudah mendengar dan melihat video ini. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Saya mohon maaf jika ada kalimat dan kata-kata yang kurang berkenan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah menonton. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.